Ya, yang jelas kita jangan sampai kemudian kaget ketika misalnya Sukamiskin tidak ada orangnya. Sepi nanti ya? Kita nggak usah kaget. Teman RKN dimanapun berada, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu di acara diskusi titik temu. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas temanya ya pasti yang lagi hot-hotnya nih ya. Dan hot-hotnya kita tentunya ingin tahu juga nanti arahnya kemana. Kita akan bahas tema obral remisi koruptor dan bebasnya Pinangki. Ini temanya nih mungkin kalau kita bilang ini salah satu kita lagi beberapa minggu terakhir kita sibuk sama urusan di polisi ya. Nah ini muncul tahu-tahu nih, muncul masalah pembebasan bersyarat beberapa napi korupsi. Nah saya ingin tanya pertama ke Mas Kurniawan dulu nih. Mas ini pingin, kadang-kadang kita kalau ini diskusi kadang-kadang di awal panjang-panjang nih Mas. Tapi saya ingin nanya simpel nih, kalau tanya heran atau nggak heran saya rasa pasti udah heran gitu Mas. Tapi saya ingin tanya lah, ketika 23 berbarengan dan beberapa juga mungkin sampai terakhir yang masalah Pinangki ini juga pendek sekali banyak orang melihatnya itu. Itu kalau heran pasti nggak heran ya. Heran atau nggak heran ya Mas? Pertanyaannya dulu. Dan kalau ditanya kenapa bisa terjadi, memang aturannya mungkin atau enggak sih Mas kayak gitu Mas? Iya terima kasih. Kalau bicara soal aturan positif sih ya sah-sah saja apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memberikan pembebasan bersyarat macam-macam itu. Cuma kan kita perlu kritisi di soal bahwa sebenarnya kita perlu mempertanyakan pada pemerintah, parlemen segala macam ini sebenarnya korupsi itu masih sebagai kejahatan luar biasa atau sama dengan copet di pasar minggu atau maling ayam di kampung-kampung gitu loh. Artinya gini, pembebasan bersyarat memang diatur di peraturan perundang-undangan, ada di Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian ada di peraturan Permenkumham. Cuma apakah kemudian kita mau seperti itu hanya kayak kacamata kuda yang berpatokan pada itu atau bagaimana? Karena kita bicara soal perspektif. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi sebenarnya proses pidana itu kan dimulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian putusan pengadilan sampai kemudian inkrah. Dalam praktek, karena kebetulan saya advokat, jadi dalam praktek hakim itu akan memutus 2/3 dari tuntutan, lebih dikit lah. Oke. Sehingga masing-masing para pihak itu pikir-pikir berharap tidak akan banding. Nah, kalaupun banding nanti di PT ada kemungkinan akan turun, kemudian kasasi bisa naik, kan gitu. Nah, kita tidak pernah melihat dalam kasus korupsi misalnya ada pencabutan hak yang memang itu di dalam KUHP ada, dimungkinkan. Pencabutan hak tertentu itu dimungkinkan. Tetapi tidak pernah yang selama ini terjadi adalah hanya pencabutan hak politik. Misalnya Anas, misalnya. Hanya dicabut hak politiknya, tetapi tidak pernah ada misalnya tuntutan yang tuntutan jaksanya mengatakan si terdakwa diminta dipidana pencabutan hak pembebasan bersyarat misalnya. Itu dimungkinkan? Kenapa enggak? Oke. Dan hakim bisa aja melakukan itu karena di dalam KUHP dinyatakan ada pencabutan hak tertentu. Kalau di Amerika itu hal yang biasa, sampai kemudian hacker dia dilarang untuk memegang laptop misalnya, mengakses internet misalnya. Itu dimungkinkan. Nah, sehingga kemudian akibatnya ketika kemudian ini dieksekusi oleh jaksa, masuk ke katakanlah Pinangki misalnya dieksekusi oleh jaksa, masuk ke lapas. Nah, di situ kemudian peran jaksa sudah selesai. Di sini Kumham di sini. Nah, di Kumham itu kemudian juga ya kita tahu lah waktu ada Setia Novanto bisa jalan-jalan, kemudian siapa itu Gayus bisa jalan-jalan waktu itu. Nah itu kan jadi persoalan di sini. Nah artinya kalau kita bicara soal pembebasan Pinangki segala macam, pembebasan bersyarat, ya kalau secara aturan memang dimungkinkan, tetapi bagaimana kemudian kita bisa berpikir ke depan kita itu sebenarnya mau memandang kejahatan korupsi itu seperti apa? Apakah
masih tetap sama seperti ketika KPK dibentuk, menganggap bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, atau kita mau menyamakan korupsi sama dengan era KUHP, sama dengan level maling ayam tadi ya. Level maling ayam atau 374 penggelapan dalam jabatan. Hanya sebatas itu. Kalau memang hanya sebatas itu ya monggo-monggo aja. Gitu. Nah, tapi kalau Mas Kurniawan tadi sempat juga udah menggarisbawahi itu tentang peraturan terus tadi peraturan tentang UU pemasyarakatan tadi ya. Ini sesuatu yang ini udah dibalikin, kan bakal susah lagi baliknya. Ini kira-kira bakal rutenya ke depan kayak gimana? Kita bakal sering lihat lagi omongan-omongan kayak gini atau seperti apa? Ya, yang jelas kita jangan sampai kemudian kaget ketika misalnya Sukamiskin tidak ada orangnya. Sepi nanti ya? Kita nggak usah kaget gitu loh. Gitu loh. Jadi karena memang dari awal juga kalau misalkan kita bicara soal cara menghitung PB, itu kan 2/3 dari masa pidana yang dijalani. Sementara yang dijalani itu sudah dikurangi dulu dengan remisi-remisi yang kita nggak tahu dasar pemberian remisinya apa. Misalnya satu orang dapat 1 bulan, tapi orang lain dapat 6 bulan misalnya, atau dapat 10 hari misalnya. Itu dasarnya itu apa? Itu kan menjadi subjektivitas dari lembaga pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan, dan di dalam hal ini jaksa sudah tidak ada kewenangan lagi di sini. Nah, kalau misalnya seseorang katakanlah Pinangki misalnya, vonis di tingkat inkrahnya kan karena dia tidak, ya terus terang kami cukup menyesalkan ketika kemudian dibanding itu putusan 4 tahun, jaksa tidak kasasi. Karena kalau kasasi bisa jadi di tingkat MA akan naik lagi sama seperti PN, kan mungkin aja. Ya. Nah, tapi ketika itu tidak dilakukan, ini menjadi pertanyaan ada apa nih? Apakah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bintoro? Kan jaksa kenal dengan jaksa yang lain. Nah, itu kan apakah soal-soal seperti itu. Nah, cara menghitungnya selama ini kan gitu. Jadi misalkan 4 tahun, dipotong dulu dengan remisi-remisi. Dipotong dulu dengan masa tahanan, masa penyidikan. Kemudian dipotong dengan remisi-remisi. Ketika dia menjalani katakanlah 3 tahun, 2/3 dari 3 tahun. Bukan 2/3 dari 4 tahun. Ya. Jadi patokannya kan jadi berkurang ya. Bagaimana? Jadi remisi itu ternyata jadi bahan hitungan juga, akumulasi, bukan? Itu apa? Nggak masuk hitungan masa tahanan kan? Menjalani hukuman. Itu loh. Nah, soal-soal seperti ini yang kita tidak pernah, publik itu tidak pernah tahu atau diberitahu kenapa seseorang mendapatkan remisi lebih dari yang lain, misalnya. Terutama misalnya kalau tadi si Eson bilang kalau dulu jelas ada kriteria seseorang dapat atau tidak, misalkan dia ikuti JC, kemudian bayar macam-macam itu. Sekarang jadi longgar banget ya. Oke, jadi ini makin menarik diskusi kita. Tapi tadi langsung itu kuncian banget tadi dari Mas Kurniawan. Jangan kaget kalau nanti Sukamiskin nggak ada orangnya. Kalau saya sih, kalau tadi Eson bilang September kok sudah ada garage sale, ini hanya test case saja, dan saya yakin nanti awal tahun baru atau ya tahun depan menjelang tahun baru, Pak. Itu akan ada diskon besar-besaran lagi dan bisa jadi cuci gudang. Jadi kita nggak usah kaget dengan itu. Dan kalau dalam dunia kami, misalnya di dunia ada joke lah ya, jari itu ada harganya. Jadi ada tidak menutup kemungkinan atau setidaknya kita tidak bisa menyalahkan kecurigaan publik ada politik transaksional dalam proses pemberian pembebasan bersyarat ini, baik transaksional politik maupun transaksional materi. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kemudian seperti yang disampaikan Eson, nggak mungkin putusan itu bisa kemudian untuk semua orang, 23 orang jatuh pada hari ini misalnya. Itu tidak mungkin. Kecuali divonisnya bersama-sama waktu itu. Iya, kalaupun vonisnya bersama-sama harus sama hukumannya, kan gitu. Nah, sementara ini kan enggak, kasusnya beda, masing-masing orang hakimnya beda, putusannya beda-beda, ada yang tingkat PN, ada yang banding maupun tingkat kasasi. Bahkan ada yang mengajukan PK tetap ditolak. Nah, proses-proses ini kan kemudian enggak mungkin tiba-tiba. Pasti akan setidaknya proses kalau di pidana umum itu 1-2 bulan sebelumnya. Nah, kalau ini kan pasti sudah cukup lama dikondisikan. Jadi gitu, wajar Bang Eson tadi bilang ini sudah direncanakan sejak lama gitu. Curiganya ya kita tidak bisa menyalahkan publik bahwa itu ada sesuatu di balik keluarnya PB.
Kita tidak bisa menyalahkan itu karena memang aneh. Begitu gampang orang diberikan PB, padahal kita tahu bahwa itu adalah kejahatan yang cukup berat, gitu loh. Jadi bahkan pada waktu misalkan katakanlah kasus, katakanlah Patrialis misalnya. Patrialis waktu itu kalau nggak salah dia dalam kapasitas sebagai hakim MK loh. Sekali putus inkrah, gitu loh. Hakim biasa peradilan umum aja nggak bisa seperti itu. Ini MK, dia hanya dia yang berwenang menafsirkan konstitusi. Tingkatannya udah setengah Tuhan kan itu sebenarnya. Nah kalau itu saja kemudian begitu gampang diberikan, ini kan aneh, tidak ada efek jera itu jadi tidak ada. Soal kemudian hakim memutus pencabutan hak politik, orang seumuran Patrialis juga udah males sekali kalau misalkan mau jadi ketua Golkar misalnya atau balik lagi ke partainya menjadi pengurus partai lagi pasti juga udah males, mau jadi hakim lagi juga udah males, dia tinggal menikmati aja. Nah soal-soal seperti ini kan seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan misalnya entah itu DPR, Presiden, bahkan mereka bisa membuat hakim-hakim misalnya memberikan pidana tambahan pencabutan hak tertentu itu dilakukan di pengadilan. Ini berarti harapannya ke depan harus ada follow up untuk ini kan kemunduran ya, berarti harus ada follow up. Saya melihatnya kemunduran dan saya tidak akan kaget kalau misalkan tahun depan Setia Novanto dapat PB, kemudian yang lain juga dapat PB. Nih Mas Kurniawan udah punya listnya ya, kira-kira nama-nama besar yang bakal keluar siapa-siapa aja udah punya ya. Apalagi menjelang Pilpres kan butuh logistik cukup besar kan gitu-gitulah gitu. Oke. Di bolanya KPK langsung dimarahin sama Mas Kurniawan. Bukan di KPK, di mana Mas bolanya sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih bolanya ada di Presiden. Karena kita bicara soal kebijakan. Jadi misalnya tadi Eson sempat bilang soal PP 99 yang kemudian dicabut segala macam, ada undang-undang pemasyarakatan. Kalau kemudian kita memaknai pembatasan di dalam PP 99 itu sebagai diskriminasi, itu juga ngawur. Seharusnya pembatasan di dalam PP 99 itu tidak bisa dimaknai sebagai diskriminasi. Boleh sedikit bantu Mas, pembatasan yang dimaksud itu apa tuh? Kalau pembatasan misalnya kan harus mengajukan sebagai JC, kemudian dia membayar kerugian negara, denda segala macam. Nah, itu bukan sebagai bentuk diskriminasi. Kalau diskriminasi berdasarkan SARA, oke, saya sepakat. Misalkan orang Ambon nggak boleh dapat remisi misalnya, boleh dapat PB, yang boleh dapat PB orang Jawa misalnya. Nah, itu salah. Tapi kalau bicara soal syarat pembebasan bersyarat itu adalah dia menjadi JC, kemudian mengganti kerugian negara, denda segala macam, itu bukan konteks diskriminasi, gitu loh. Jadi tetap harus dibedakan antara kejahatan terorganisir, ini kejahatan luar biasa dan kejahatan ecek-ecek. Maling ayam dengan korupsi itu dua hal yang berbeda. Korupsi tidak jarang sekali, bahkan tidak mungkin, bahkan dulu pernah ada yang sopir dikorbankan oleh salah satu menteri kan akhirnya dibebaskan tuh di tingkat MA. Karena dianggap dia hanya sekedar suruhan, nggak mungkin dia punya pikiran untuk jadi direktur perusahaan macam-macam gitu. Nah, seharusnya soal-soal seperti ini harus dipahami sebagai bentuk, oke, kalau mau mengubah bangsa ini, maka perspektifnya harus dibenerin dulu. Nawaitunya itu harus jelas dulu. Gitu. Jadi kalau menurut saya PP 99 sebaiknya memang dihidupkan kembali dengan beberapa hal yang mungkin perlu dimasukkan. Kemudian yang kedua, cara menghitung remisi PB itu dasarnya juga harus tidak bisa kemudian disamakan dengan pencuri misalnya, pencuri biasa di pasar Minggu atau copet di pasar Senen, bukan seperti itu. Tetapi harus dibuat lebih khusus lagi. Dan itu bukan diskriminasi. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa hanya dilaksanakan atau diinisiasi, bolanya ada di penegak hukum, nggak bisa. Itu adalah level kebijakan. Nah, termasuk juga misalnya bagaimana memberikan kemerdekaan bagi hakim untuk memutus. Jangan sampai kemudian ketika saya kebetulan waktu itu dengan Maki mengajukan pra peradilan Senturi misalnya, dikabulkan oleh hakim MK, lawannya KPK waktu itu. Dikabulkan oleh hakim hakim PN Jakarta Selatan. 2 atau 3 bulan setelah itu hakimnya dipindah ke Jambi. Nah, padahal ini sudah pra peradilan sudah berkali-kali
kalau nggak salah untuk Senturi itu sampai 8 kali gitu. Kita mengajukan pra peradilan. Nah, dari sekian itu hanya satu dan sempat heboh waktu itu zamannya Pak SBY. Saya lupa zamannya Pak SBY atau Pak Jokowi awal itu. Itu sempat heboh dan kemudian hakimnya nggak lama kemudian pindah. Padahal hakim yang menurut saya pertimbangannya cukup bagus dari sisi akademis, pertimbangannya bagus dan dia melihat bahwa ini ada yang nggak beres, kan bentuk kontrol pra peradilan. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa diinisiasi katakanlah begitu atau dieksekusi oleh level penegak hukum semata, entah itu jaksa KPK atau Kejaksaan Agung, Polri, PPATK sekalipun tidak bisa. Itu adalah level kebijakan. Nah, bola itu ada di Presiden saat ini. Sekarang gitu. Menurut saya kalau tanya cukup atau kurang udah pasti kurang jawabannya nih kalau gini nih. Harusnya nih kalau memang Presiden masih ada semangat untuk masalah pemberantasan korupsi ini nih. Responnya seperti apa sih harusnya Presiden ketika ini? Kalau tadi kan Menkumham sudah bilang tentang sesuai aturan semua segala macam. Harusnya Presiden seperti apa responnya? Ya saya sih kalau saya melihat harap-harap cemas saja sih. Harap-harap cemas juga. Dengan kondisi yang ada sekarang di mana serombongan orang dapat PB begitu gampang misalnya tanpa ada kejelasan sebenarnya mengapa si A boleh dapat ini di luar konteks perundang-undangan ya. Kalau syarat perundang-undangan kan cuma gitu-gitu aja. Tapi secara material substansi itu apa sih membuat dia harus misalnya dia sudah sakit-sakitan misalnya sehingga kalau misalkan mati di penjara malah jadi masalah. Misalnya, nah soal-soal seperti ini kan nggak pernah dijelaskan ke publik. Mengapa seseorang mendapatkan fasilitas itu dibandingkan dengan misalnya katakanlah yang di Cipinang bahwa ganja 0,5 gram yang petty crime ya cuma sekedar ngisep-ngisep coba-coba tapi dihukum sampai 10 tahun nggak pernah dapat PB, nggak pernah dapat remisi misalnya. Kelakuan baik sih iya nyapu sholat, nah itu iya. Tapi kalau kemudian bicaranya adalah berbuat baik, bukan kelakuan baik tapi berbuat baik pada oknum. Jadi dia berkelakuan baik tapi kurang berbuat baik. Nah itu, soal-soal seperti ini kan seharusnya dijelaskan, apalagi untuk level-level yang kalau yang dikasih pembebasan bersyarat ini kan high profile semua, menjadi perhatian masyarakat dan itu yang harusnya dijelaskan ke publik. Mengapa si A dapat ini, mengapa di luar konteks perundang-undangan. Mas Kurniawan juga bilang ya paling jadi akhirnya jadi kayak terkunci. Ya jangan pilih kebijakan yang itu, jadinya kayak gitu dong Mas. Kayak ini apakah ini kondisinya sudah terkunci atau masih ada ruang untuk mengembalikan situasi? Ya saya pikir ruang itu selalu ada. Ruang selalu ada. Karena kebijakan itu kan pasti produk politik. Bagaimana kemudian perspektif politik dari penguasa sekarang mau seperti apa, negara ini mau dibawa kemana, gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian katakanlah kalau bicara sudah sesuai undang-undang segala macam sudah sesuai, ya udah bikin aja peraturannya. Ganti undang-undangnya berarti ya. Gitu loh. Dan memang ya kalau menurut saya sih kalau khusus untuk level KPK adalah menaikkan grade. Menaikkan grade. Jadi untuk yang perkara ecek-ecek udahlah serahin aja ke kejaksaan sama polisi, tapi tetap dengan supervisi dan monitoring dari KPK. Tapi jadi makin milih-milih ya. Iya, itu sih. Dan karena cukup besar efek KPK ketika dia mengajukan tuntutan pencabutan hak misalnya. Pada waktu itu di penegak hukum yang lain tidak ada, tetapi ketika KPK berani mengajukan itu dan kemudian dikabulkan hakim, maka yang lain akan ngikut. Nah, soal-soal seperti itu yang menurut saya dari pihak KPK yang diberi kewenangan khusus lah katakanlah begitu, itu kemudian bisa menginisiasi, mendobrak pakem-pakem yang ada gitu loh. Oke, teman RKN kita, ini kalau diskusi ini kadang-kadang 1,5 jam aja nggak terasa. Ini kita 1 jam seperempat udah mau habis jatah nih dia. Udah mau habis jatah. Sudah sampai ke sesi terakhir. Kita perlu closing statement dari masing-masing narasumber. Tapi kalau ini saya lihat tadi walaupun semua kecewa tapi masih ada semangatnya nih. Ini kita pingin dengar di closing statementnya apa dan juga tadi semangatnya seperti apa sih untuk ke depan biar bisa tetap. Oke, saya minta dari Mas Kurniawan, silakan Mas. Ya, apapun ceritanya masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat pemaaf. Gitu loh. Jadi
dan mereka bisa memaafkan satu kekeliruan. Tapi juga tidak segan-segan suatu saat mereka akan menjatuhkan hukuman. Yang kalau secara politik hukumannya pasti tidak akan dipilih, kemudian bagaimana kemudian dibully, macam-macam kayak gitu. Bisa jadi memang dia dipilih untuk dibully misalnya, dia dipilih untuk ditunjukkan ke publik bahwa suatu saat kamu akan dijatuhkan di tengah jalan. Soal-soal seperti ini. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat kita saat ini sedang mengawasi, memantau seluruh aparat penegak hukum, termasuk juga pemerintahan. Dalam hal ini presiden. Bola berada di tangan presiden, apakah dia mau mengubah perspektif yang salah untuk menjadi Indonesia yang lebih baik atau tidak, itu semua tergantung pada presiden. Menteri-menteri segala macam bisa jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Bintoro misalnya, bisa jadi anak buahnya memang ngasih informasi tidak lengkap, bisa jadi. Nah, sehingga ketika kemudian presiden turun tangan akan berubah semuanya. Nah, dan masyarakat akan menunggu itu. Kalau misalnya tidak ada perubahan seperti saya sampaikan tadi, saya tidak akan heran jika suatu saat suka miskin dan itu jangka waktunya tidak terlalu lama, itu kosong, tidak ada penghuninya. Bukan karena memang masa pidananya habis atau tidak ada yang dipidana, tetapi semua dapat remisi dan semua dapat PB. Cepat pulang ya. Saya tidak akan kaget itu, gitu loh. Karena selama proses pemberian bersyarat, pembebasan bersyarat, remisi, macam-macam itu masih tidak transparan dan tidak jelas alasannya, pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan substansi ya di luar aspek formalitas sesuai undang-undang atau tidak, maka kecurigaan itu akan tetap ada dan kita tidak bisa menyalahkan itu, dan suatu saat ketika misalnya masyarakat menghukum, ya kita jangan kaget. Oke. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Kurniawan.